Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk menerima materi yang baru? Oke, pada materi sebelumnya seringkali saya menyinggung kata-kata yang berkaitan dengan tes yang sifatnya subjektif, tes yang sifatnya objektif. Oh, tes yang ini tesnya sangat subjektif, tes yang ini sangat objektif penilaiannya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini, maksud saya pada bahasan kita kali ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kedua kata kunci tadi, yakni objective testing versus subjective testing. Namun di judulnya cukup objective testing saja, dan saya akan langsung bandingkan dengan subjective testing. Mari kita lihat. Ini karakteristik secara umum untuk membedakan subjektif dan objektif testing. Bisa kita lihat pada poin pertama, subjective testing itu test taker katanya must think of what to say and express their ideas as well as possible. Jadi itu jelas bahwasanya di tes yang subjektif itu test taker harus berpikir keras untuk dapat menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka menjadi sebuah jawaban di atas kertas. Sebaliknya kalau objective testing, test taker have to weigh up carefully all their alternatives and select the best one. Di sini jelas di objective testing biasanya ada alternatif jawaban, biasanya disediakan pilihan jawaban atau jawabannya boleh kita katakan dilimitasi, sehingga test taker harus dengan teliti sekali mempertimbangkan jawabannya dan memilih jawaban yang terbaik. Jadi sudah kelihatan antara kedua itu bedanya. Nanti setelah ini bisa membedakan, oh tes jenis ini sifatnya subjektif, tes jenis yang lainnya itu oh ini objektif. Seperti itu ya. Kita langsung saja ke poin yang kedua. Poin kedua ini untuk subjective testing, the responses to the questions of subjective testing may be whatever student wish to say. Meanwhile, untuk objective test, only have one correct answer or at least limited numbers of answers. Tadi sudah dibilang ada alternatif. Kalau yang namanya objektif biasanya disediakan pilihan jawaban, ya. Dan di objective testing hanya ada satu jawaban yang benar, atau kalau tidak, boleh saja sah-sah aja dalam objective testing itu ada lebih dari satu jawaban yang benar, tapi dia dibatasi, dilimitasi jawabannya. Sangat berbeda dengan subjective testing, di mana test taker pada subjective testing itu bisa menuliskan, memberikan respon apa saja yang mereka ingin tuangkan ke dalam lembar jawabannya, ya. Oke. Berikutnya poin ketiga, it is difficult to achieve reliability of the test because there are so many degrees of acceptability and ways of scoring the possible responses. Jelas ya, bahwasanya karena diberikan kebebasan kepada test taker untuk they can express whatever they wish to say, akhirnya agak sulit untuk mengontrol reliabilitas dari tes ini, ya, untuk mencapai tingkat reliabilitasnya, karena ada banyak sekali penerimaan, ya, pemakluman atas jawaban yang ada yang diberikan oleh test taker. Kebalikannya pada objective testing, objective test itu penskorannya sangat mechanical, ya. Jadi dia kebalikannya sangat mudah untuk mencapai reliabilitas tes. Sementara yang satunya sulit mencapai reliabilitas tes, yang satunya sangat mudah karena semuanya dia terkontrol. Oke. Kita masuk poin keempat. Subjective method of assessment itu contohnya speaking and writing test. Ya, sudah jelas. Berikutnya, objective method of assessment itu biasanya reading dan vocabulary. Ya, untuk soal reading, karena biasanya reading itu banyak soalnya
kecenderungan tes developer lebih membuat reading itu untuk untuk sebuah tes itu dalam bentuk multiple choice. Karena untuk mengetes pemahaman reading itu perlu perlu lebih banyak soal untuk bisa mendiagnosa pemahaman reading mereka. Tapi kalau dibikinkan tes essay itu terlalu sedikit dan tidak memadai untuk langsung menyimpulkan pemahaman reading mereka sudah mumpuni atau belum, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke karakteristik yang terakhir dari subjective testing dan objective testing. Kalau subjective testing does not require much time of preparation to construct the test item, ya. Jelas ya, karena subjective testing itu biasanya soalnya langsung saja. Apa yang mau ditanyakan ya tinggal berupa pertanyaan saja, tanpa harus kita memikirkan alternatif jawaban seperti pada soal multiple choice. Oleh karena itu, kebalikannya dari objective testing itu harus betul-betul kita memberikan persiapan yang baik, ya. Karena objective testing require far more careful preparation. Oke. Itu secara keseluruhan, dan dari penjelasan tadi saya rasa adik-adik mahasiswa sudah bisa menyimpulkan subjective testing itu seperti apa. Karena tes itu sudah menjadi bagian dari kita, ya, bagian dari siswa ataupun mahasiswa, dan karena mereka tidak bisa terlepas dari yang namanya tes. Oke. Ya. Di sini objective testing, ya. Objective testing ini will be very poor test jika ini ada beberapa kondisi yang dikatakan kondisi tes objektif itu akan tidak successful dan buruk jika dengan keadaan berikut. Ada 3 poin di sini. The test item are poorly written. Okay, jelas. Irrelevant areas and skills are emphasized in the test simply because they are testable. Okay, ya, jelas ini tidak mengukur apa yang harus diukur. Kalau kita memasukkan irrelevant skills atau areas, ya, hanya karena bisa diteskan terus kita sembarangan bikin soal yang tes skillsnya arahnya kemana-mana, nggak begitu juga, ya. Makanya dia dibilang jadi it will be poor test jika begitu. And it is confined to language-based usage and neglects communicative skills involved. Ya, kalau misalnya kita tidak memperhatikan skills komunikatifnya juga tidak bagus. Oke. Misalnya begini, ada tes grammar. Saya contohkan gamblangnya, ya. Secara kasat mata atau sekilas kita baca grammarnya oke. Tapi ketika dilihat lagi itu kok janggal kalau dari segi pemaknaan. Itu namanya dia neglect communicative skills di sana, ya. Grammar, kalau sebuah kalimat itu kalau misalnya grammarnya benar ya oke, tapi belum tentu dia berterima, kan, belum tentu meaningnya ngena. Oke. Makanya dari itu harus memperhatikan communicative skills yang itu, ya. Oke. Kita lihat tadi kan dibilang kalau objective testing itu biasanya contohnya multiple choice item, ya. Jadi di sini kita fokus bahas multiple choice item, dan di sini ada beberapa karakteristik dari multiple choice item secara general. Ada 6 karakteristik. Untuk karakteristik pertama, each multiple choice item should have only one answer. Biasanya begitu, only one answer, not more than one answer. But it's okay if it really has more than one answer, gak apa-apa. Yang jelas biasanya kan dia ada instruksinya ada dan dibatasi. Pilih 2 jawaban benar dari pilihan berikut, misalnya seperti itu.
tidak yang ujuk-ujuk, ternyata pilihan jawabannya ada 2 tapi tidak jelas di instruksi. Oke, tapi jarang, biasanya multiple choice item dia cuma 1 jawaban yang benar. Only one feature of a time should be tested. Nah, di sini katanya hanya 1 fitur ya yang bisa diteskan dalam 1 waktu. Oke. Maksudnya begini. Kalau misalnya hanya 1 fitur yang kita teskan, itu kita harus fokus. Fokusnya kemana? Apakah kita mau fokus ke grammar, ataukah kita mau mengeteskan vocabulary? Seperti itu. Jangan yang campur-campur. Oke. Nanti saya contohkan setelah slide ini. Ini kita lihat dulu secara generalnya. Dan berikutnya, each option should be grammatically correct when placed in stem. Ada istilah stem di sini. Nanti juga saya bahas stem itu apa. Yang jelas tiap pilihannya harus benar dan cocok ketika masuk di stem badan soal ya. Oke. Berikutnya, all multiple choice items should be at level appropriate to the proficiency level of the test. Ini jelas harus appropriate terhadap proficiency levelnya test taker. Dan berikutnya, multiple choice items should be as brief and as clear as possible. Ya, tidak boleh bertele-tele dan tidak boleh ambigu, yang jelas ya. And in many test items are arranged in rough order of increasing difficulty. Biasanya dia runut, mulai dari easy to difficult. Oke. Di sini dibilang tambahan informasi ya. One of the most difficult and time consuming type of item constructs itu adalah multiple choice item. Dibilang paling susah dalam konstruksinya, dalam mempersiapkannya, karena memang multiple choice item ini menjawabnya saja yang mudah, gampang. Nggak tahu jawabannya, tetap kita bisa memilih jawaban, tapi mempersiapkan jawabannya harus sedemikian rupa karena ada teknik-tekniknya.